Oke guys, kembali lagi dengan saya Directional dan hari ini saya akan mereview Nissan GT-R lagi. Nah, ini sudah pernah saya review di video sebelumnya dan hari ini saya akan review lagi. Kenapa saya review lagi? Karena mobil ini sudah banyak saya upgrade. Jadi mungkin dari luar tidak terlihat banyak perbedaan ya, karena yang saya upgrade itu bagian dalamnya, dan terlihat di sini saya memegang remote FlySky, yaitu RC Nissan GT-R ini sudah bisa saya kendalikan menggunakan remote FlySky ini. Oke, jika kalian ingin mengetahui apa saja yang saya upgrade dari mobil Nissan GT-R ini, tonton terus Directional, jangan skip video ini. Let's go. Oke, nah untuk Nissan GT-R ini, nah dari luar tidak terlihat. Yang terlihat itu hanya remote-nya sudah berganti ya, dari remote stoknya menjadi remote FlySky. Nah, untuk remote-nya nanti saya ini. Untuk mobilnya sekarang saya akan buka. Nah, untuk mobil ini sudah tidak menggunakan bahan plastik ya, jadi lebih ringan dan lebih kuat. Dan bukanya juga simpel, tidak usah menggunakan baut, tinggal ada tekan ini. Nah, kalau dibuka bisa lihat kabelnya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Oh ya, untuk remote-nya sebelumnya tuh seperti ini ya, masih quick drive. Nah, jadi masih terdengar suara tek-teknya gitu karena masih menggunakan tombol aslinya. Kalau pakai FlySky sekarang sudah menjadi full propo, sudah tidak terdengar tek-teknya karena sudah menggunakan tuas asli atau joystick, bukan menggunakan tombol. Banyak kan tombol. Nah, untuk dalamnya di sini saya lepas baterainya dulu. Untuk baterainya saya menggunakan baterai dari yang WPL itu, dan untuk ESC-nya juga saya menggunakan dari WPL ya. Jadi ini memang saya bikinnya untuk multifungsi ya, jadi untuk semua RC car bisa dipakai. Nah, ini baterainya saya copot dulu. Nah, jadi untuk dari sininya saya menggunakan colokan lagi ke dinamonya, jadi biar bisa colok ke WPL, bisa colok ke GT-R, jadi membuat multifungsi. Nah, untuk belok-beloknya juga sudah saya ganti menjadi servo di sini. Untuk servo ini kalau kalian pengen upgrade juga, saya saranin menggunakan lem super glue atau biasanya dibilang lem Korea, karena kalau pakai lem tembak ini servonya panas dan lem tembak itu meleleh. Ini nanti copot lagi, jadi saya pakainya super glue. Lalu di sini sudah ada receivernya. Saya menggunakan receiver ini karena biar jaraknya semakin jauh ya, jadi karena kalau kita main mobil remote sambil ngikutin tuh kurang enak. Enaknya main mobil remote sambil duduk. Ini bisa jaraknya sampai mana, sampai jauh itu bisa menggunakan remote FlySky ini. Untuk dinamo bawaan tidak saya ganti karena ini sudah bagus ya. Nah, ini jadi tinggal colok-colok aja seperti colokan di rakitan WPL. Jadi kalian bisa cek video juga. Lalu untuk lampu di sini saya custom, saya lem atau selotip di sini di mana-mana. Pokoknya biar sedikit rapi. Saya tambahkan juga nih lampu biar bagus. Nah, lampu depan sih saya lem di sini, nanti akan nyala di sini. Kita juga ada videonya pas malam-malam saya rekam. Lalu di sini saya tempel lampu di sini karena ini nyorot ke belakang, jadi lampu ini bakal nyala. Lalu ada lampu kolong berwarna biru. Nanti pokoknya bagus, ini ada videonya nanti di malam hari. Tapi karena siang ini nggak kelihatan. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan dulu. Nah, untuk ini, untuk kalian yang masang lampu di RC car kalian bisa pasang di channel 5 atau channel 6. Karena channel itu yang ada di sini. Pokoknya semua yang di atas ini adalah channel 5 atau 6, bisa kalian setting. Nih. Ya. Tapi karena ini lampunya itu lampu custom, bukan lampu yang khusus buat tombol ini, jadi nggak bisa nyala mati ya. Jadi kalau kalian yang pengen tombol ini berfungsi untuk nyala mati lampu ini, kalian bisa beli yang khusus buat nyala mati. Yang tinggal colok. Lalu untuk baterainya tinggal colok ke sini. Tinggal nyalakan. Nah, terus kalian tinggal bikin modenya aja di sini untuk mobil remote seperti WPL. Nah, di sini servonya berfungsi ya, nih bisa lihat. Jadi sekarang mobil ini sudah full propo. Saya belok sedikit, dia bakal beloknya dikit-dikit, misalnya tuh, dan lebih lancip ya beloknya. Jadi bisa pelan-pelan, bisa langsung gini. Nah, lalu untuk rodanya ini saya ganjel aja pakai baterai di bawahnya. Oh ya, untuk lampunya ini mungkin nggak kelihatan ya tuh,
karena lagi siang hari. Kalau malam nanti dia sangat bagus, saya sudah pernah lihat. Terus saya coba. Nah, untuk roda tadinya dari all wheel drive saya ubah jadi rear wheel drive ya. Jadi kalau all wheel drive itu seperti video sebelumnya, semua rodanya berjalan, kalau roda depan nggak terhubung ke dinamo. Jadi yang jalan belakangnya aja. Dan sudah full propel juga, jadi bisa jalan pelan, bisa pelan, makin lama kencang. Dan karena kita menggunakan baterai yang berbeda dan menggunakan receiver dan ESC, dinamo ini bekerja secara maksimal, jadi dia akan lebih cepat berjalannya. Seperti itu. Jadi gunakan imajinasi kalian untuk memodifikasi sebuah RC. Nah, oke, sekarang saya akan pasang bodinya lagi. Nah, pasangnya tinggal gini. Kalau saya baterainya saya tempel di atas. Nah, seperti ini. Saya tempel di atas karena kalau di sini udah nggak ada ruang ya, karena mobilnya juga ini 1:16. Ada mobil depan. Jadi saya pasang di atas, nggak apa-apa, ngegantung. Jadi terserah kalian, bebas. Kalau ada kalian punya ide buat tempel di mana, terserah, karena ini customan sendiri ya, jadi nggak mengikuti buku petunjuk atau apa, sesuai yang kalian mau modifikasi. Nah, sini ada biru-biru dikit karena lagi siang hari ya, lampunya nggak kelihatan. Terus kalau kalian pengen matiin lampunya, tinggal cabut kabel lampunya aja buat biar hemat baterai gitu. Tapi pakai baterainya juga dia udah tahan lama. Nah, kita lihat. Oke, langsung saja saya coba. Oke, langsung saja saya coba. Di sini saya jalan pelan dulu. Oh, jadi dia bisa jalan pelan. Beloknya juga masih pakai tajam. Ada mobil lewat. Kita coba. Ini belum full ya, bisa saya fullin. Oke. Tuh, lihat. Saya kasih lagi. Sudah, just sangat kencang. Tuh, cuma karena mobilnya ceper, jadi dia kalau ada batu gitu ya, tapi jadi kencang banget. Tuh kencang banget ya. Kecepatannya jadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Aduh, ada pasir. Ya, kalau mobil remote kotor kalian wajib membersihkannya ya sehabis main, karena takutnya rusak. Itu juga bisa kayak ini ya. Tuh, karena sudah rear wheel drive. Nah, mengapa saya ubah kayak gitu? Mengapa saya ubah jadi rear wheel drive atau RWD? Karena biar bisa gitu ya. Jadi bisa seperti itu mobilnya. Ada mobil lewat. Karena kalau all wheel drive itu susah banget, dan dinamonya tuh bekerjanya lebih berat ya, karena dia harus menggerakkan roda depannya juga. Kalau menggerakkan hanya roda belakang, dia menjadi lebih ringan dinamonya. Oke, sekarang saya akan tes jarak. Tes jaraknya pelan-pelan aja ya, karena kalau jauh tuh suka nggak kelihatan. Tuh, sampai sana dia masih bisa. Ya, pelan-pelan aja, bahkan naik ke atas sana juga bisa ya. Oke, balik lagi. Kayak ini pasti jauh banget, karena ini sama persis seperti yang WPL ya. Yang di WPL aja bisa jauh banget, jadi mungkin ini sama, cuma ini tempatnya nggak terlalu jauh ya. Bisa ke sana. Tapi jangan terlalu dipaksa ya kalau ini.
takutnya rusak. Nah kalau di pasir-pasir gini dia bisa, tapi kalian harus bersihin ya. Tuh. Nanti abis main kalian harus bersihin kalau misalnya main di pasir. Karena takut kotor. Bersihinnya bisa pakai tisu basah tapi jangan terlalu basah. Jadi kasih air dikit aja buat bagian dalamnya. Terus tapi pastikan batanya dicabut dulu. Kalau enggak nanti takut konslet. Oke, nah untuk saat malam penampilan mobilnya seperti ini terlihat sangat bagus. Nyalakan. Nah saat malam itu ada lampu kolongnya seperti yang tadi saya lihat. Kalau malam itu yang bagusnya kalau menurut saya itu lampu kolongnya berwarna biru, lalu ada lampu depan berwarna putih dan lampu belakang berwarna merah. Nah, ini di depan rumah saya jalannya sangat berbatu ya, jadi saya jalannya pelan-pelan saja. Ini karena ada lampu-lampunya jadi bukan kayak mobil balap, jadi kayak mobil kontes. Jadi ya seperti ini aja, untuk jalannya sama saja, cuma kalau pakai lampu jadi saya jadi nggak terlalu ngebut karena jadi kayak mobil kontes gitu. Oke guys, kalian sudah melihatkan kehebatan dari RC GT-R ini. Nah jadi kalian bisa lihat perbedaan jauh dari RC stock ini dan setelah saya upgrade jadi seperti ini. Mungkin dari luar tidak terlihat bedanya, tapi setelah dicoba terlihat sangat berbeda. Walaupun ini saya masih menggunakan ban yang karetnya ya, bukan menggunakan ban drift karena ini di aspal, tapi dia tetap bisa kayak bikin donat gitu, ngedrift donat. Jadi buat kalian yang pengen modif itu silahkan kalian modif, tapi tidak perlu ngikutin sesuai seperti yang punya saya. Jadi kalian bisa gunakan imajinasi kalian untuk menaruh seperti ESC receivernya seperti itu agar bisa masuk ke dalam mobil ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan tunggu video aku berikutnya.